Salam pemirsa CP Indonesia semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Jadi buku ini memberitahukan tentang kita bahwa bugar untuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Dimana buku ini juga mengajarkan kita bagaimana pola hidup yang akan menambah umur dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga buku ini memberikan kita kekuatan setiap hari untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, inspirasi kita, dan juga mendorong kita untuk kita selalu bugar dalam kehidupan kita. Buku ini juga menceritakan bahwa kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Jadi bagaimana kita diajarkan tentang prinsip kesehatan yang selalu ada di Eden untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan itu sebagai satu pelajaran untuk kita bisa memiliki sesuatu kebugaran di dalam tubuh kita, di dalam pikiran dan juga jiwa kita. Sebab itu kita diajarkan bahwa kita harus memiliki penjagaan tubuh yang sepenuhnya. Karena ini adalah bait suci Tuhan, maka kita harus jaganya dengan sungguh-sungguh. Bacaan kita kali ini judulnya adalah gula di pagi hari. Ayat intinya terambil dalam Amsal 25 ayat 27. Tidaklah baik makan terlalu banyak madu. Gula di pagi hari tentu saja jutaan dari kita memulai hari dengan hidangan penutup, Pop-Tart beku, sereal berisi marshmallow, coklat yogurt, atau muffin seukuran TV kecil. Lalu kita habiskan 14 jam berikutnya untuk memasukkan lebih banyak manisan, mulai dari kue kering menjelang siang hari, hingga vanila kocok saat makan siang, hingga kue setelah makan malam. Sementara itu, peningkatan soft drinks di sekitar kita seperti air meluap akibat banjir, kita meminum hampir 54 galon setahun per orang. Baik, pelajaran kita menanyakan kepada kita bahwa apakah gula baik di pagi hari? Dikatakan di dalam ayat intinya dikatakan bahwa tidaklah baik makan terlalu banyak madu. Apakah gula itu bahaya bagi kita? Bahaya gula itu bisa menjadi bahaya untuk kehidupan kita kalau kita gunakan terlalu berlebihan. Seperti di dalam ayat ini dikatakan bahwa tidaklah baik makan terlalu banyak madu, atau tidak terlalu baik kita untuk mengonsumsi gula itu. Apakah tubuh kita tidak memerlukan gula sehingga kita mengatakan gula itu tidak baik? Tubuh kita memerlukan gula sehingga kita harus menjadikan gula itu sebagai, kita harus mengerti bahwa gula itu perlu untuk kehidupan kita, perlu untuk tubuh kita. Sehingga pada saat kita mengonsumsi gula, kita juga harus berpikir bahwa gula itu tidak baik kalau berlebihan di dalam tubuh kita, karena akan membawa kita kepada penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Semua orang tidak menginginkan penyakit itu, sehingga memilih untuk tidak mengonsumsi gula. Tapi tubuh kita memerlukan gula untuk kita bisa kuat dalam beraktivitas. Gula di pagi hari tentu saja banyak sekali cerita-cerita yang kita lihat bahwa gula dijadikan orang sebagai semangat kehidupannya. Dikatakan bahwa jutaan dari kita memulai dengan hidangan penutup, baik itu Pop-Tart, sereal berisi marshmallow, coklat yogurt, dan muffin seukuran TV kecil. Jadi orang menggunakan gula di pagi hari mengatakan bahwa itu baik untuk kehidupannya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita menggunakan gula di pagi hari apakah untuk membuat kita semangat atau membuat kita untuk hanya mengonsumsi saja. Karena pada saat kita mengonsumsi gula di pagi hari mungkin membuat kita untuk lebih ngantuk, atau membuat kita untuk lebih cepat lelah di pagi hari tanpa beraktivitas keras yang kita harus lakukan. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada saat kita mengonsumsi gula di pagi hari, maka ada 14 jam berikutnya. Dikatakan di sini bahwa pada siang hari kita bisa memakan kue kering yang manis-manis juga, hingga vanila coklat di siang hari, dan juga menjelang malam kita masih makan yang manis-manis juga. Sehingga dikatakan di sini bahwa sementara peningkatan soft drink meluap akibat banjir, kita meminum hampir 54 galon setahun per orang. Sangat banyak ya kalau kita melihat. Kalau kita susun galon 54 berarti sangat banyak kita lihat ya. Tetapi ini memberikan kita pelajaran bahwa apakah salah kita minum gula atau kita makan gula? Sebenarnya tidak salah, tetapi tidak boleh berlebihan. Karena pada saat berlebihan akan membuat kita kepada satu penyakit yang kita tidak inginkan itu. Sehingga kita diberikan pelajaran bahwa gula tidak salah, tetapi pengendalian diri kita lah yang salah. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terlalu banyak menggunakan gula itu, atau kita bisa mengendalikan diri kita untuk bisa menahan keinginan kita untuk menggunakan gula secukupnya. Orang Amerika mengonsumsi lebih dari 3/4 cangkir gula per hari untuk setiap pria, wanita, dan anak-anak.
tampaknya kita tidak pernah merasa cukup dengan benda berwarna putih tersebut. Meskipun ilmu pengetahuan telah memperingatkan akan adanya obesitas dan risiko kesehatan lainnya, apakah kita akan berhenti dari mengonsumsi sesuatu yang manis sesudah itu? Baik, ini contoh yang diberikan kepada kita. Dikatakan bahwa orang Amerika mengonsumsi gula 3/4 cangkir per hari. Baik itu pria dan wanita ataupun anak-anak. Semuanya mengonsumsi gula yang sama. Kalau kita bayangkan 3/4 cangkir, maka itu sangat banyak. Kenapa orang tidak bisa mengurangi akan gula tersebut? Karena pengendalian diri dalam kehidupannya itu tidak ada. Sehingga pada saat melihat hal seperti itu, dia ingin untuk terus mengonsumsinya. Tampaknya kita tidak pernah merasa cukup dengan benda berwarna putih itu. Sangat menarik ya kalimatnya. Kita tidak pernah cukup dengan benda berwarna putih itu karena kita tidak memiliki pengendalian diri, sehingga pada saat kita melihat akan gula itu, kita ingin untuk terus mengonsumsinya. Meskipun ilmu pengetahuan telah memperingatkan kita bahwa akan terjadi obesitas dan penyakit lainnya, tetapi kita terus untuk mengonsumsi akan gula tersebut. Tetapi karena kebanyakan kita mengonsumsi gula, membuat kita untuk kehilangan kesehatan yang sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Kesehatan akan tubuh kita, kesehatan akan pikiran dan juga jiwa kita, membuat kita untuk tidak menghargai akan ciptaan Tuhan. Sehingga kita bablas untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa marilah jaga bait suci Tuhan dengan cara kita menggunakan madu secukupnya di dalam tubuh kita. Sehingga itu membuat kita untuk masih bisa beraktivitas. Orang-orang tidak menyadari berapa banyak gula yang mereka konsumsi karena sebagian besar adalah gula yang tersembunyi. Misalnya soft drink adalah sumber terbesar gula murni dan makanan di AS mengandung 8 hingga 12 sendok teh per 12 on kaleng. Yogurt bego mengandung 12 sendok teh gula. Dikatakan bahwa kita tidak sadari bahwa gula itu kita konsumsi sebagian besarnya tersembunyi. Yang kita minum seperti minuman-minuman yogurt, soft drink itu, yang manis-manis itu sudah ada gulanya di situ. Kita tidak tahu takaran gula yang sudah diberikan di dalam minuman itu. Tetapi kita merasa bahwa itu minuman enak, minuman yang harus kita konsumsi. Sehingga kita setiap hari memilih itu sebagai satu kebiasaan kita. Sehingga kita tidak sadari itu adalah bahayanya gula untuk tubuh kita sendiri. Karena kurangnya pengendalian diri kita, membawa kita kepada satu kehidupan yang tidak sehat, membuat kita menjadi obesitas, kesehatan lainnya juga terganggu di dalam kehidupan kita. Gula juga tersembunyi sebagian besar makanan siap saji seperti sup dan buah-buahan kaleng, pie pot, saus tomat, makanan yang siap dipanaskan, dan di banyak merek selai kacang. Kebanyakan sereal saji mengandung gula, dan beberapa seperti fruit flops dan sugar smack mengandung gula dalam 50% atau lebih kalorinya. Jadi sangat menarik ya. Karena kelebihan akan gula itu, kita tidak tahu di mana letak gula yang diberikan itu. Sehingga melalui itu kita harus bertanya, apakah gula ini berlebihan atau gula ini pas untuk tubuh saya. Tetapi seringkali orang mengatakan bahwa gula itu tidak perlu untuk dikonsumsi. Tetapi kita ingat, gula itu perlu untuk kehidupan kita. Karena dialah yang membuat kehidupan kita untuk bisa beraktivitas dengan lancar. Kalau kita tidak memiliki gula, maka kita tidak bisa berjalan. Tetapi pada saat kita memiliki gula yang berlebihan di dalam kehidupan kita atau di dalam tubuh kita, membuat kita untuk obesitas atau mengganggu kesehatan lainnya di dalam tubuh kita. Jadi kita harus gunakan secara maksimal atau pas untuk kehidupan kita. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang di dalam tubuh kita. Gula halus dan pekat memasuki aliran darah dengan cepat, menaikkan gula darah, menghasilkan peningkatan energi yang cepat, tinggi gula. Tetapi tingginya hanya bersifat sementara karena adanya lonjakan insulin yang terpicu. Insulin menurun kadar gula dan tanpa adanya efek modulasi serat. Terkadang menariknya ke bawah terlalu cepat dan terlalu drastis. Diberikan penjelasannya ya, dikatakan bahwa pada saat gula sudah banyak, maka gula halus dan pekat itu memasuki aliran darah dengan cepat, sehingga menaikkan akan gula darah di dalam kehidupan kita, menghasilkan peningkatan energi yang cepat atau kita lebih semangat, tapi hanya secepat itu. Lalu menurun lagi karena itu adalah tingginya gula di dalam tubuh kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa tetapi tingginya hanya bersifat sementara karena adanya lonjakan insulin yang terpicu. Karena kebanyakan gula, kita ingin untuk
dengan semangat itu terus semangat yang sama, tetapi karena hanya dengan gula yang sudah tinggi, maka itu berpicu kepada insulin yang memberikan kita energi dengan cepat, lalu menurun lagi. Dikatakan di sini ya, dikatakan bahwa insulin menurunkan kadar gula dan tanpa ada efek modulasi serat, terkadang menarik ke bawah terlalu cepat dan terlalu drastis. Karena kita sudah pakai energi itu dengan semangat, maka kembali lagi pada saat gula itu sudah habis, maka gula itu sudah tidak tinggi lagi, maka kita memiliki semangat yang akan menurun terlalu cepat. Itu dikatakan di sini ya. Penurunan kadar gula darah sering menyerupai gejala hipoglikemia, menghasilkan perasaan lemah, lapar, lelah, dan kecewa, suasana hati buruk. Reaksi yang biasa terjadi adalah mengambil cemilan manis lagi dan lagi, menyebabkan semacam kebiasaan makan sepanjang hari. Cobalah makan apel, pisang, atau semangkuk nasi merah. Serat dalam makanan ini memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Kadar gulanya tidak akan melonjak terlalu tinggi, energi Anda akan stabil, dan Anda akan merasa kenyang lebih lama. Orang bijak memperingatkan kita bahwa makanan alami seperti madu pun bisa disalahgunakan. Pelajarannya, hal baik yang terlalu banyak adalah hal yang buruk. Tuhan, saya tahu bahwa tubuh saya adalah baik suci. Bantu saya untuk memperlakukannya dengan semestinya. Baik, di akhir pelajaran kita diberikan penjelasan yang sebenarnya. Dikatakan bahwa penurunan kadar gula sering kali menyerupai gejala hipoglikemia, menghasilkan perasaan lapar, perasaan lelah, kecewa, dan suasana yang buruk. Karena tidak memiliki semangat lagi, maka kita akan merasa bahwa kita sudah lemah, kita lapar, dan juga kita kecewa dengan hal yang sudah kita lakukan ini. Tapi kita ingat bahwa dengan suasana hati yang buruk itu adalah karena kita kebanyakan gula yang membuat insulin kita cepat naik. Tetapi saat ini kita diingatkan kembali bahwa reaksi itu bisa terjadi adalah kita memiliki kebiasaan yang selalu mengonsumsi makanan yang manis-manis dalam setiap perasaan yang kita alami. Tapi kita kembali diingatkan bahwa marilah kita mengambil sesuatu hal yang manis melalui apel, pisang, dan semangkuk nasi merah. Itulah yang membuat kadar gula darah kita tidak terlalu lonjak di dalam mengonsumsinya. Kadar gulanya tidak terlalu banyak. Dikatakan di sini bahwa orang bijak memperingatkan kita bahwa makanan alami seperti madu pun bisa disalahgunakan. Jadi orang yang mengatakan bahwa gula tidak perlu adalah orang yang tidak merasa untuk menjaga baik sucinya atau dirinya sendiri di dalam beraktivitas. Tetapi banyak sekali yang mengatakan bahwa gula itu perlu, tetapi mereka salah gunakan dengan mengonsumsi terlalu banyak. Jadi pelajaran kepada kita bahwa bugar selamanya berarti kita harus menjaga tubuh kita, pikiran, dan jiwa kita. Jadi kita harus melakukan sesuatu aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu marilah kita memilih untuk menggunakan apa yang membuat diri kita untuk lebih mengenal Tuhan. Sehingga dari pelajaran kita kali ini mengingatkan kita bahwa dengan menjaga bait suci Tuhan adalah kita menjaga akan ibadah kita kepada Tuhan kita sendiri. Jadi mungkin ini saja pelajaran kita. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.